Shalom saudara, senang bertemu dengan saudara kembali di tempat ini pada hari ini. Dan tema hari ini kita akan bahas mengenai Roh Kudus adalah seorang pribadi. Di dalam Alkitab, Roh Kudus digambarkan sebagai seorang pribadi, bukan hanya sekedar kekuatan atau pengaruh atau hadirat Tuhan, tapi dia adalah seorang pribadi. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai satu tindakan Roh Kudus yang menggambarkan dia sebagai seorang pribadi. Yohanes 6 ayat yang ke-63 mengatakan demikian, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Salah satu yang dikerjakan Roh Kudus erat hubungannya dengan kehidupan. Sebagaimana dituliskan dalam Yohanes 6 ayat 63 tadi, Rohlah yang memberi hidup. Dia memberi kehidupan. Kata memberi kehidupan itu berasal dari kata zupoieo dalam bahasa Yunani, yang bukan hanya berarti memberi kehidupan loh, tetapi kata ini juga berarti dia memproduksi kehidupan atau dia memperanakan kehidupan. Yang kedua, dia tuh memberi hidup, tapi dia juga memulihkan hidup atau memberi peningkatan dalam hidup. Arti yang ketiga, dia mempercepat pertumbuhan. Dengan demikian gini, dari definisinya yang tadi kita bahas, kita tahu loh, kita bisa tahu loh, Roh Kudus itu bisa dari yang tidak ada, tidak memiliki kehidupan, diberi kehidupan oleh dia sehingga dia menjadi hidup. Yang mati bisa dibangkitkan sehingga mengalami kehidupan. Yang sekarat mengalami pemulihan kehidupan. Dan bukan hanya itu aja, tapi dia juga bisa meningkatkan kualitas kehidupan. Dari yang standarnya seperti ini bisa naik standarnya. Dan ini loh pertanyaan kita sebenarnya. Dan pertanyaan juga harus saudara renungkan adalah, apakah ada dari segi kehidupan saudara yang perlu dihidupkan? Apakah hubungan suami istri pada saat ini yang saudara-saudara alami ini sedang mengalami kematian? Atau sekarat? Apakah hubungan keluarga saudara pada saat ini sedang mengalami kehancuran dan perlu dibangkitkan? Apakah pekerjaan, bisnis, dan segala aspek dalam kehidupan saudara pada saat ini sedang mengalami mati suri? Roh Allah adalah roh yang memberi hidup. Oleh karena itu jangan ragu agar kita memiliki kehidupan dengan Tuhan. Permasalahannya dengan kita adalah kita tidak datang kepada Dia yang memberi hidup, tetapi kita mengambil jalan lain. Ada warning yang disampaikan firman Tuhan ketika kita mengambil jalan lain dan bukan datang kepada Dia yang memberi hidup. Roma 8 ayat ke-13 ngomongnya gini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saya ulangi, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jangan mencari kehidupan di dalam kedagingan. Itu bukan membuat kita hidup, justru itu membuat kita mati. Ketika krisis suami istri, ketika krisis hubungan suami istri, jangan mencari sesuatu di dalam kedagingan. Jangan mencari will, jangan mencari pil yang lain malah justru. Karena itu malah menyebabkan kita mati. Kita justru akan hidup ketika kita mematikan kedagingan kita dengan bantuan Roh Kudus. Pesan dari firman Tuhan pada hari ini adalah, perkuatlah hubungan kita dengan Roh Allah jikalau kita betul-betul ingin memiliki kehidupan yang penuh dengan vitalitas, yang penuh dengan kehidupan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini. Kami rindu Tuhan, kami memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan pada saat ini, kami rindu untuk dipenuhi oleh Roh-Mu. Kami rindu untuk mengalami hubungan yang intim bersama-sama dengan Tuhan, karena kami ingin melihat kehidupan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah yang membangkitkan kehidupan. Kami tahu Engkau adalah memberi kehidupan. Kami tahu Engkau adalah membangkitkan vitalitas di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin hidup kami betul-betul memiliki hidup yang berarti di dalam Engkau. Kami ingin hidup kami betul-betul memiliki kehidupan yang sejati dan sesungguhnya di dalam Engkau. Bukan kehidupan yang pura-pura, tetapi kehidupan yang betul-betul hidup. Oleh karena itu kami butuh bantuan-Mu dalam kehidupan kami. Roh Allah, penuhi kami, penuhi hati kami, penuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.